Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat di KPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-277 2023. Sebelum kita memulai karya pengabdian kita hari ini, marilah kita memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 10 ayat 27. Demikian tertulis. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Jesus looked at them and replied, this is impossible for mere human, but not for God. All things are possible for God. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Nah, hari ini merupakan bagian dari perbincangan antara Yesus dan para muridnya tentang kesulitan yang dihadapi orang kaya dalam mencapai kerajaan surga. Yesus mengatakan bahwa sulit bagi mereka, maksudnya orang kaya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ini membuat murid-muridnya sangat terkejut. Pernyataan bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah, mencerminkan ajaran Yesus tentang kuasa dan kehendak Allah. Yesus ingin mengingatkan murid-muridnya bahwa bagi manusia, terutama bagi mereka yang bergantung pada kekayaan dan kekuatan duniawi, sangat sulit mencapai keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini karena seringkali manusia cenderung meletakkan kepercayaan mereka pada hal-hal duniawi dan materi di dunia ini. Sehingga mereka merasa sulit untuk melepaskan diri dari materi itu dan sepenuhnya mengandalkan Allah. Jadi mereka tidak mau sepenuhnya mengandalkan Allah, tapi mau terus terikat dengan hal-hal duniawi itu. Namun Yesus juga ingin menyatakan bahwa dalam kuasa dan kehendak Allah, segala sesuatu mungkin. Dalam kuasa dan kehendak Allah, sesuatu segalanya mungkin. Meskipun manusia mungkin merasa sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mencapai keselamatan dengan usaha sendiri, Allah memiliki kuasa untuk mengubah hati dan keadaan manusia sehingga mereka dapat mengalami keselamatan. Menurut kita tidak mungkin karena usaha kita pun sudah gagal, tetapi Allah memiliki cara tersendiri untuk membuat kita beroleh keselamatan kekal itu. Pesan ini hendak menekankan pentingnya iman, ketergantungan pada Allah, dan penyerahan diri pada Allah sebagai kunci untuk mencapai keselamatan dan masuk dalam kerajaan Allah. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Nas hari ini memiliki beberapa pesan penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kita harus bergantung kepada Allah. Yang pertama, kita harus bergantung kepada Allah. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa dalam banyak situasi kehidupan, terutama yang berkaitan dengan masalah spiritual
atau keselamatan, kita cenderung merasa memiliki keterbatasan sebagai manusia. Namun kita harus mengandalkan Tuhan, sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, karena bagi Tuhan tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk beroleh keselamatan itu kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Kekuatan, kemampuan, usaha kita sendiri tidak mungkin kita selamat. Tetapi oleh mengandalkan Tuhan, maka anugerah Tuhan itu memberi kita keselamatan, hidup yang kekal. Itu yang pertama, kita harus bergantung kepada Allah. Yang kedua, yang perlu kita renungkan dari nas hari ini, kita harus beriman dan penyerahan diri kepada Allah. Kita harus beriman dan penyerahan diri kepada Allah. Ayat ini juga menekankan pentingnya iman dan penyerahan diri kepada Allah. Terkadang kita mungkin merasa bahwa situasi dan kondisi dan masalah kita terlalu sulit dan kita tidak mungkin mengatasinya. Namun dengan iman yang kuat, penyerahan diri kita kepada Tuhan, maka Allah bertindak, maka segala sesuatu mungkin terjadi. Ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan dan penyerahan diri yang kokoh kepada Allah dan mengandalkan Allah. Maka Allah akan menjadikan sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin bagimu, bagi kita, bagi saya. Itu yang kedua yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Yang ketiga, kita harus mampu melepaskan ketergantungan pada hal-hal materi dan dunia ini. Kita harus mampu melepaskan ketergantungan pada hal-hal materi dan dunia ini. Konteks ayat ini adalah percakapan antara Yesus dan para murid, di mana orang kaya sulit untuk memperoleh kerajaan Allah. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa untuk mencapai keselamatan dan menjadi murid Yesus, itu akan menjadi bagian dari kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Artinya untuk mencapai keselamatan dan menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita perlu melepaskan diri kita dari keterikatan dunia ini, keterikatan hal-hal materi yang ada pada kita. Sebaliknya kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, mengikuti kehendaknya, mencari kerajaannya lebih dahulu. Inilah yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Jadi apa saja yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Pertama, bergantung kepada Allah. Dengan bergantung kepada Allah, maka kita akan memperoleh keselamatan. Yang kedua, kita harus beriman dan penyerahan diri kepada Allah. Sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin karena kita telah menyerahkan diri kepada Allah. Yang ketiga, kita harus mampu melepaskan ketergantungan diri kita dari hal-hal dunia ini dan hal-hal materi yang ada pada kita. Dunia ini dan segala apa yang ada isinya, materi-materi yang ada pada kita, kita tinggalkan karena kita hanya milik Tuhan. Karena itu, mulailah kita mengandalkan Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan untuk menjadikan iman kita lebih baik dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hari ini mengajar kami, sebab tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Kuasa Allah melampaui segala keterbatasan kami, kesulitan kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena keterbatasan kami, Engkau atasi dengan memberi kemampuan dan memberi anugerah keselamatan itu pada kami. Pesan firman Tuhan hari ini, supaya kami bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan melalui memberikan ketergantungan kami kepada Allah, maka kami akan beroleh keselamatan kekal. Kemudian kami
akan melepaskan apa yang ada dalam diri kami dan menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami beriman kepada Tuhan agar kami beroleh keselamatan ini. Dan terakhir kami akan melepaskan ketergantungan kami pada hal-hal materi dan dunia ini, sehingga kami pun akan beroleh keselamatan dan kerajaan Allah. Mampukan kami untuk memahami, mengerti, melakukan kebenaran firman-Mu ini kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara kita. Horas, horas, horas.